Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kewirausahaan Islami yang beranggotakan Muhammad Aji Abdurrahman, Lutfi Muhammad Fauzi, Faryal Zainia, Hayatun Nisa, Putri Syifa Maudi, dan Salma Mailani Warwah. Di sini kami akan memaparkan sebuah video hasil dari observasi wawancara kami kepada seorang pengusaha di bidang wisata camping ground, yang dimana pengusaha ini bernama Pak Nurdin Hidayat, seorang pengusaha di bidang camping ground, yang dimana wisata ini bertempat di Pangalengan, Situ Cileunca, Kampung Wanasari, yang dimana Bapak Nurdin ini berhasil membuat dua objek wisata. Yang pertama ada Waraas dan yang kedua ada Pinus Gelis. Kami di sini mewawancari beliau dalam bentuk pertanyaan, yang dimana menurut kami pertanyaan ini bisa merefleksikan diri kita semua. Semoga kita bisa meniru beliau untuk menjadi lebih baik ke depannya. Inspirasi pertama beliau dalam memulai objek wisata camping ground ini ialah untuk memotivasi para pemuda agar senantiasa menjaga alam dan juga mencintainya. Sebagaimana beliau mengungkapkan sebuah pepatah, yaitu barang siapa yang mencintai alam, maka alam pun akan menjaganya serta memberikan kebermanfaatan bagi dirinya. Dari sinilah Bapak Nurdin bermusyawarah dengan para pemuda bagaimana caranya memanfaatkan alam dengan baik, tetapi alamnya tetap terjaga supaya alam tetap memberikan manfaat pada diri kita. Dengan dua konsep ini, alhamdulillah membuat alam tetap terjaga serta memberikan kebermanfaatan bagi wisata tersebut. Visi misi beliau dalam mencetuskan objek wisata ini adalah untuk mewariskan rasa cinta pada alam kepada para pemuda, supaya alam tetap dicintai, agar alam senantiasa memberikan kebermanfaatannya kepada diri mereka semua. Dalam menjalankan sebuah bisnis, pasti akan adanya tantangan dan rintangan yang akan dihadapi di dalamnya. Dari hasil observasi ini, tantangan dan rintangan yang beliau hadapi dalam menjalankan objek wisata ini ialah rasa konsisten dan rasa bersabar. Karena menurut beliau kan rasa konsisten dan bersabar, seorang bisa menjalankan segala sesuatu dengan baik dan ia akan senantiasa bertanggung jawab setiap segala hal yang ia lakukan. Teknik pemasaran yang beliau lakukan dalam bisnis ini, yang pertama adalah dengan membuat Instagram, yaitu di dalamnya membuat postingan-postingan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di objek wisata tersebut. Dan yang kedua, membuat website sebagai bagaimana sih tata caranya mendaftar dan aturan-aturan yang berada di dalamnya, serta informasi-informasi terbaru yang ada di wisata tersebut, agar para pengunjung bisa tahu tepat apa saja yang berada di wisata tersebut, serta agar para pengunjung bisa mengetahui hal-hal terbaru apa saja yang berada di objek wisata tersebut. Menurut beliau, dalam menjalankan sebuah bisnis atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, segala sesuatu membutuhkan adanya perjuangan. Karena yang berharga dalam hidup ialah proses, bukanlah hasil. Karena sukses itu tergantung pada prosesnya. Ketika prosesnya baik, maka hasilnya pun akan baik. Namun sebaliknya, ketika prosesnya buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Maka Pak Nurdin mengungkapkan bahwa sesungguhnya yang terbaik dalam hidup ini ialah pada prosesnya, bukan hasil akhir yang didapatkan.
motivasi yang beliau berikan kepada kami sebagai pada calon pemuda yang akan menjalani kehidupan ini adalah segala apapun bisnis yang kamu jalankan, segala apapun yang kamu kerjakan haruslah didasari dengan rasa konsisten dan bersabar. Karena dengan kedua hal ini, kata beliau, insya Allah seseorang akan senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dan akan senantiasa bertanggung jawab dengan segala hal yang ia kerjakan. Sebagaimana pepatah terakhir yang beliau katakan kepada kami, al-insanu bit-tadbir wallahu bit-takdir. Manusia itu hanyalah sebatas rencana saja, dan adapun takdir semuanya hanyalah milik Allah semata. Cukup sekian hasil wawancara yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan dalam pembuatannya. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Salam literasi, salam lestari. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Ingat, sehatnya bukan nyakitin tapi nyehatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu juga kuliah di UPI sama jurusan pendidikan sosiologi tahun 2010, angkatan pertama sosiologi waktu itu. Awal mulanya bisnis itu sebenarnya ketidaksengajaan. Jadi waktu itu tuh termotivasi karena kebetulan di teman-teman sekelas itu waktu kuliah pas semester 5 kalau nggak salah. Jadi ada beberapa orang yang sudah mulai berwirausaha gitu. Dari yang mulai cuma onlinean shop doang, terus sama ada satu yang agak serius, dia tuh jadi punya ayahnya itu punya pabrik kerupuk, tapi dia tuh suka berinovasi gitu. Nah waktu itu awalnya dia tuh bikin milih-milihan gitu, tapi dia tuh agak niat kayak bikin packing, terus daftar PIRT kalau gak salah gitu, agak niat aja pokoknya bikin brand sendiri. Nah dari situ tuh mulai termotivasi kayak kenapa sih orang-orang tuh mulai pada jualan-jualan ya gitu, sedangkan aku aja yang uangnya terbatas kayak nggak ada gitu ya, tergerak untuk nyari uang sendiri gitu. Nah waktu itu tuh iseng, waktu itu punya temen deket, terus iseng gitu curhat, teman-teman aku pada jualan, yaudah yuk kita jualan katanya gitu. Dan mungkin rezekinya mulai terbuka dari situ, ketemu sama salah satu supplier baju, terus kita tuh kayak jadi resellernya gitu, terus nawarin ke teman, terus alhamdulillah laku satu persatu lah gitu, lama-lama ya makin banyak sampai sekarang. Sabar ya, di dalam konsisten itu kan banyak variabelnya ya, mau usahanya, doanya gitu, yang penting tetap dijalanin gitu sebenarnya. Kebetulan kita juga pelanggan setia kan. Iya bener. Insya Allah bagus-bagus bajunya. Iya makasih banyak. Paling ya pertanyaan segitu sih dari kami.